Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mengutip satu hadis yang diriwayatkan oleh Asma binti Yazid, ya. Asma binti Yazid ini seorang sahabiah, dia disebut sebagai orator atau khatibatun nisa, seorang wanita yang sangat pemberani, dan dia adalah salah satu wanita yang dijanjikan pasti masuk surga ketika masih hidup. Enak ya, di zaman Nabi itu gitu, kamu pasti masuk surga gitu. Hadis yang saya sampaikan ini diriwayatkan oleh beliau, bisa berjumpai di hadis Imam At-Tirmizi. Kata beliau, anna Rasulullah SAW marra fil masjid yauman wasbatun binanisa yuqaudun falwa biyadi bitaslim, kama qala hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Kata Yazid, Asma binti Yazid, suatu hari Rasulullah SAW lewat di depan masjid tuh. Kita depan masjid, Rasul lewat. Dan ada sekumpulan wanita mak-mak, ya, mungkin mengaji, tidak dijelaskan sih apakah mengaji atau kumpul-kumpul di depan masjid itu. Ya. Lalu Rasul mengangkat tangannya tuh, Pak, ya, dan mengucapkan salam dari jarak jauh. Fa'alwa biyadi bitaslim, dia angkat tangannya mengucapkan salam. Hadis ini menjadi landasan bahwa kita boleh mengucapkan salam dan menggunakan isyarat kalau yang kita ajak di salam itu jauh. Islam mengajarkan itu, Pak. Kita kan kalau nggak belajar agama, kalau kita ketemu orang jauh, bro, apa kabar? Gitu kan ya. Itu tidak diajarkan dalam Islam. Ya. Dari mana? Nah, gitu ya. Islam mengajarkan ucapkan salam. Ya. Idza laqitumuhu fasallim ilaihi. Jika kamu berjumpa temanmu, tuh, ya, ucapkan salam. Karena salam ini salah satu cara untuk mendapatkan surga. Kata Abdullah bin Amr bin As dalam hadis Bukhari Muslim, Rasul berkata, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Tidak akan pernah masuk surga kecuali dia menjadi orang yang beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan tidak disebut sebagai orang yang beriman kalau dia tidak saling mengasihi itu. Ya, sesama muslim nih, saling mengasihi, sama sahabat, tetangga, teman satu jamaah tuh saling mengasihi. Lalu kata Rasul bilang, awala adullukum ala syai'in fa idza afaltumuhu tahabbtum. Mau nggak kalian aku kasih tahu sebuah amalan yang jika kalian praktekkan maka ada rasa kasih sayang di antara kalian berdua? Mau ya Rasul? Ya. Afsu salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian, maka kalian akan saling mengasihi. Nah, jadi kalau kita ketemu teman sekalipun jauh tuh, ya, ucapkan salam. Sekalipun tidak terdengar salam itu, dan dilarang kalau cuma sekedar angkat tangan, isyarat itu nggak boleh, Pak. Harus dibarengi dengan salam. Jadi Islam melarang kalau cuma sekedar angkat tangan, kan itu merupakan budaya tradisi orang-orang Yahudi. Gitu aja tuh ya. Tapi ucapkan salam sekalipun tidak terdengar, bahkan kepada orang yang tuli sekalipun, apa tuli itu budak, ya, kita boleh mengangkat tangan sebagai bentuk isyarat kita telah mengucapkan salam kepada dia. Salam itu doa, Pak. Begitu juga hadis ini menjadi dasar seorang laki-laki boleh mengucapkan salam kepada wanita. Ya. Dulu seorang sahabat Nabi bernama Sahal, ya, dia cerita yang dikutip dalam Bukhari itu kepada Abdullah bin Maslamah.
perawi hadis Abdullah bin Maslamah, dia bilang begini, kami bergembira kalau atau setiap hari Jumat. Ditanya oleh Abu Hazim, kenapa Sal kamu gembira pada setiap hari Jumat? Karena pada hari itu ada seorang wanita tua di ujung desa itu suka masak makanan yang paling lezat, itu dari pohon salik namanya. Pohon salik itu jenis sayuran campur dengan gandum, ya. Saya juga nggak tahu kayak apa jenisnya, tapi hadis tadi cerita itu makanan lezat. Dan ibu tua itu masak kalau hari Jumat. Sahal dan teman-temannya datang ke sana. Apa kalau kita botram gitu ya, botram dan senang. Dan sebelum datang itu Sahal mengucapkan salam, assalamualaikum kepada wanita tua itu, dan dia jawab waalaikumsalam. Ya. Dan kata Sahal, saya tidak pernah makan siang hari Jumat kecuali setelah sholat Jumat, dan tidak pernah tidur hari Jumat kecuali setelah sholat Jumat. Hadis ini juga menjadi rujukan sunnahnya kita makan siang hari Jumat setelah Jumatan. Hadis ini juga menjadi rujukan kita tidur siang setelah Jumatan, itu sunnah. Jadi ucapan-ucapan Nabi Muhammad SAW ini jadi dasar hukum, Pak. Termasuk tadi ucapkan salam dari jauh. Ya. Bagaimana kalau misalnya Imam At-Tabrani bercerita tentang larangan mengucapkan salam kepada wanita jika wanita itu muda dan sendirian, ya, dan dia ajnabiyah, artinya wanita yang bisa dinikahi itu, maka kita dilarang mengucapkan salam, ya. Wanita ajnabiyah yang bisa dinikahi masih muda bahkan mungkin cantik, karena akan timbul fitnah. Tapi kalau wanita cantik tadi berdua, ya, seperti Siti Aisyah ceritakan tentang Ummu Hani. Ummu Hani ini sepupunya Rasulullah SAW, adiknya Ali bin Abi Thalib. Dia datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, assalamualaikum. Ya. Rasul sedang mandi itu, dan didampingi Fatimah anaknya, ditutup pakai kain tuh. Fatimah menjaga ayahnya sedang mandi itu. Ummu Hani datang, ya Rasulullah, ya. Rasul bilang, man hazi, siapa ini? Ya, kata Ummu Hani bin Abi Thalib. Rasul bilang, marhaban bi Ummu Hani, selamat datang ya Ummu Hani. Hadis itu juga menjadi dasar bolehnya seorang laki-laki menjawab salam wanita. Bolehnya wanita mengucapkan salam kepada laki-laki jika ada mahram, ya, ada mahram, ada teman, ada keluarga, ada saudara. Dan hadis ini juga menyatakan bahwa suara wanita bukan aurat. Nah, kadang-kadang kita suka para jamaah itu suka tanya, itu suara wanita aurat? Bukan, ya, bukan. Suara wanita bukan aurat. Kalau misalnya ada pendapat lain, ya mangga silahkan. Tapi setahu saya banyak hadis itu tidak diceritakan bahwa suara itu sebagai aurat wanita. Kembali. Jadi Rasulullah menjawab ucapan salam dari Ummu Hani. Ya. Bahkan Aisyah suatu kali pernah ditegur oleh Rasulullah SAW tentang kedatangan Jibril. Ya Aisyah, ada Jibril yaqra'u salam ilaiki. Ya. Faqalat faqultu, kata Aisyah lalu berkata, waalaikumsalam warahmatullah. Taro wala naro. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, ini Jibril datang menyampaikan salam untukmu. Ya. Jibril sekalipun tidak berjenis kelamin, ya, waktu itu datang dipandang Rasulullah sebagai berjenis laki-laki, sehingga dikata yaqra'us salam, ya itu menyatakan bahwa wanita, laki-laki, sehingga laki-laki malaikat itu menyampaikan salam kepada Siti Aisyah, boleh. Dasar laki-laki mengucapkan salam kepada wanita. Lalu Siti Aisyah menjawab salam itu dengan ditambahkan warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi kalau kita ingin menambah kebaikan itu, kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum di rumah itu, kita jawab apa? Tambah lebihkan
Waalaikumsalam warahmatullah sebagai ucapan penghormatan kembali. Kan dia mendoakan kita. Kalau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, ya, kita cakap Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Kalau ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Begitu tuntunan Islam mengajarkan apa sebagai bentuk penghormatan. Kembali lagi ke bab yang tadi itu tentang isyarat. Begitu juga kalau kita sedang sholat, ya, sholat nih masjid atau di rumah, ada tamu datang, Assalamualaikum, maka kita dilarang untuk menjawabnya kecuali dengan isyarat. Nabi menjawab salam tamu yang datang itu dengan isyarat, mengangkat tangannya, ya, bahwa kita sedang sholat, atau mengeraskan suaranya. Dikeraskan bahwa kita datang, ucapkan, tidak perlu mengucapkan Waalaikumsalam, ya, cukup angkat tangan bahwa kita sedang sholat, atau mengeraskan suaranya, ya. Itu tuntunan Islam kalau kita sedang sholat, ada yang mengucapkan salam, ya. Nanti setelah salam sholat itu baru kita jawab tadi mohon maaf saya sedang sholat, ya. Lalu bagaimana kalau kita sholat nih Pak? Ya. Salam tuh kan sholat itu diawali dengan takbir, ditutup dengan salam. Bagaimana ucapan salam itu? Ya. Kata Sayyidina Ali, apa miftah sholat at-tuhur, kunci sholat itu ada kesucian. Ya. Fatahrimu bit takbir, fatahlilu bit taslim. Ihramnya sholat itu dengan takbir, Allahu Akbar tuh, dan tahlilnya penutupnya dengan salam. Bagaimana salam kalau kita waktu sholat itu? Ya. Apakah cukup Assalamualaikum? Apakah cukup Assalamualaikum warahmatullah? Apakah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Atau cukup nengok saja? Atau salam tanpa nengok? Nah, semua ada rinciannya Pak. Semua dijelaskan dalam kitab-kitab yang telah dikaji oleh para ulama-ulama besar, ya. Saya akan kunci, ya. Saya akan kunci hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Nasr, dan Ibnu Majah. Mutawatir. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallimu fi shalah fil yamin wa yasar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah." Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW itu kalau menutup sholat, dia menengok ke kanan dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, menengok ke kiri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Itu Pak, pegang ini yang paling kuat, ya. Dan jumhur ulama berpegang pada ucapan ini. Maksudkan meriwayatkan banyak. Isi Aisyah meriwayatkan sebuah hadis tentang bolehnya orang sholat menutup sholat dengan Assalamualaikum sekali saja ke kanan. Assalamualaikum, selesai. Ya, Siti Aisyah. Hadis lain dia cerita tentang 2 kali. Assalamualaikum ke kanan, Assalamualaikum ke kiri. Tapi syarah penjelasan hadis ini, Pak ya, pelan-pelan nih. Yang mengucapkan kata Assalamualaikum ke kanan dan Assalamualaikum ke kiri atau ke kanan saja, itu kata Imam An-Nawawi hanya pada sholat sunnah. Ya, itu. Yang kedua, Abdullah bin Umar mengucapkan kata Nabi dibilang waktu sholat itu ke kanan ucapkan Assalamualaikum warahmatullah, ke kiri mengucapkan Assalamualaikum. Paham ya? Ke kanan ucapkan Assalamualaikum warahmatullah, salam kanan tuh. Ke kiri mengucapkan Assalamualaikum. Berkurang, berbeda dengan waktu kita salam tadi. Kalau ada orang Assalamualaikum, kita tambah Assalamualaikum warahmatullah. Tapi waktu sholat ini, salam ke kanan itu ucapkan Assalamualaikum warahmatullah, ke kirinya Assalamualaikum. Kata perawi hadis ini pun sama, ya, hanya pada sholat sunnah. Lalu kemudian Wa'il bin Ujrah
Nanti Bapak bisa rujuk dalam kitab Imam Abu Daud. Wa'il bin Ujrah dari ayahnya itu dia cerita tentang Rasulullah SAW pernah suatu kali sholat. Waktu salam menengok ke kanan, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditambah kata wabarakatuh. Kemudian menengok ke kiri, ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hilang. Jadi sama seperti tadi hadis warahmatullah ke kanan, Assalamualaikum ke kiri. Nah, Wa'il bin Ujrah karena ada kata wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ke kanan, salam ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi saja. Ya. Para ulama menjelaskan bahwa hadis ini syadz. Paham, syadz itu terputus, ya, tidak nyambung sampai ke Rasulullah SAW. Memang ada dalam kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Asqalani, tapi mayoritas ulama menyatakan hadis ini dhaif. Ya. Sekalipun Ibnu Hajar menyatakan sahih, ini perbedaan Pak, khilaf di dalam mustalah hadis ya. Kembali, jadi yang kuat itu para ulama menyebutkan satu itu saja, ya. Yang mengucapkan ke kanan Assalamualaikum warahmatullahi, ke kiri Assalamualaikum warahmatullahi. Hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud dan perawinya sangat banyak. Ini yang saya pegang sebagai pengikut mazhab Syafi'i. Begitu juga Imam An-Nawawi ya berpegang pada ini. Begitu juga Ibnu Hibban berpegang pada. Hampir mayoritas ulama berpegang pada ini. Yang berbeda hanya Imam Ahmad bin Hambal saja, yang tadi berpegang pada ke kanan menambah kata wabarakatuh, ke kiri mengurangi kata wabarakatuh. Jadi mudah-mudahan ini menjadi tambah ilmu bagi kita, yang kita diberikan keyakinan ya di dalam melaksanakan amal. Kalau kita sudah tahu Pak ilmu tentang ibadah, enak Pak ya. Dan kita tidak ada iri dengan yang lain. Oh nggak apa-apa, juga ada dasarnya ya. Seperti ini cuma assalamualaikum saja juga nggak ada dasarnya. Karena yang wajib itu ucapan salamnya sekali tuh ke kanan tuh, itu yang wajibnya. Yang lainnya sunnah. Nengoknya sunnah, yang kedua juga sunnah. Artinya apa? Tidak dibaca pun tidak apa-apa, tidak terdengar pun tidak apa-apa. Tapi sebagai imam, nengok kanan itu harus terdengar dan nampak pipinya, kelihatan ya pipinya tuh sedikit. Ya. Jadi kalau nanti jadi imam atau jadi makmum di rumah atau jadi makmum, tengok kanan baca Assalamualaikum warahmatullahi, ke kiri Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau itu bentuk ucapan salam kepada teman sebelah. Tadi kan pada awal hadis tadi sampaikan tidak akan masuk surga kecuali dia menyebarkan salam. Salam itu dalam rangka afsus salam, menyebarkan salam agar kita semua ya mendapatkan tempat yang sama di Allah Subhanahu wa taala, di mana? Di surga Jannatun Naim. Amin. Saya sekira bisa sampaikan. Lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.